Saya dengan Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, tadi utamanya cek harga barang-barang menjelang Natal dan Tahun Baru. Betul. Itu katanya apa aja yang naik, katanya seperti itu kan ya. Tapi memang menjelang Tahun Baru dan Natal dan Tahun Baru ini semua nggak ada yang naik. Malah hampir 50% pada turun. Saya juga nggak ngerti, biasanya pada naik gitu ya. Tapi sekarang malah yang ini aja yang dulu sempat sampai 20.000 kemarin, 2 minggu kemarin sempat viral, ini sekarang malah cuma 8.000 kita jual di sini. Stabil ya Kang, relatif. Stabil. Ya mudah-mudahan aja nggak sampai naik lagi. Saya senang beberapa barang tadi harganya turun, ada 2 yang naik. Daging yang beku naik dari 85 ke 95, tapi yang daging lokal harganya tetap. Kalau bawang merah turun enggak? Oh anak. Bawang merah kan naik dikit. Oh bawang merah naik dari berapa? Dari untuk kemarin itu ada warna 32, ciloknya 32. Itu berapa kali sekarang? Sekarang 35. 235. Yang sudah Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur semuanya yang telah meninjau pasar Cigombong ini. Kedepannya lancar semua gitu, ekonomi bagus semuanya, pedagang-pedagang kecil semua pada maju merata gitu. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah bisa datang ke sini. Alhamdulillah dari dulu sudah ditunggu-tunggu. Sekarang terlaksana. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pak Jokowi sehat selalu. Dari Bekasi mampir di Ciawi. Jangan lupa beli kentang. Terima kasih Bapak Jokowi dan Ridwan Kamil sudah mau datang ke Cigombong. Ya, saya dengan Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, tadi utamanya cek harga barang-barang menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya senang beberapa barang tadi harganya turun, ada 2 yang naik. Daging yang beku naik dari 85 ke 95, tapi yang daging lokal harganya tetap. Kemudian bawang merah naik 2.000, tapi bawang putih turun dan telur juga turun. Jadi beberapa turun, ada 1-2 naik. Saya kira masih semuanya terkendali, terkelola. Ya. Ya kurang lebih sama, kita kan kemarin kan tidak hanya di sini saja masuk ke pasarnya, kurang lebih sama, kurang lebih pasti sama. Misalnya kayak cabai sekarang turunnya agak drastis, sampai ke 30.000, biasanya di atas 60, sudah 30.000 misalnya. Jadi sangat baik menjelang Natal dan Tahun Baru. Mungkin yang agak sedikit naik juga beras, agak naik ya, itu aja. Sekarang kita di sini, ini Kali Ciliwung aslinya Pak. Kalau ini yang Sukamaya di sebelah di sana, kali apa? Di Sukabumi. Ini ke anak sungai. Kemudian ke Katulampa. Jadi kita sekarang ada di Kali Ciliwung. Bendungan Ciawi ini kurang lebih menikah Bapak, biayanya 1,3 yang mengerjakan PT Berantas Api Peraya dan Sakna, kapasitas tampung itu kurang lebih 6,05 juta meter kubik Bapak. Dan ini tinggi bendungannya 55, luas genangannya kurang lebih 39 Bapak.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota Komisi 5 DPR Republik Indonesia, para gubernur dan seluruh hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Kembali kami ucapkan selamat datang di acara peresmian Bendungan Sukamahi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama pernyataan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemutaran roda pintu air dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Bendungan Sukamahi. Langsung saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya prosesi pemutaran roda pintu air dan penandatanganan prasasti. Hadirin sekalian, baru saja kita saksikan bersama pengendalian banjir Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya mohon berkenan penandatanganan prasasti. Dua bendungan ini adalah bendungan kering, Ciawi dan Sukamahi. Ini kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%. Dan tadi saya sudah bisiki ke Pak Gub, kalau Pak Gubernur DKI, kalau Bendungan Sukamahi, Bendungan Ciawi ditambah selesainya sodetan dari Ciliwung ke BKT yang sekarang ini masih proses pembebasan lahan, dan kita harapkan nanti bulan Maret juga sudah selesai, itu akan mengurangi banyak sekali wilayah yang sebelumnya tergenang menjadi tidak. Dari 468 hektar menjadi 211 hektar. Kurangnya separuh, hampir separuh lebih. Jadi Sukamahi, Ciawi, plus sodetan
Ciliwung ke BKT. Kalau normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta dilakukan, ini akan sangat konsistensi itu yang saya sampaikan ke Gubernur DKI agar benar-benar terus dilakukan. Kemudian urusan air laut yang masuk ke darat, untuk sementara saya kira tanggul laut sudah dikerjakan, tetapi dalam jangka panjang memang giant seawall itu harus juga segera dikalkulasi dan juga segera dimulai. Saya kira urusan banjir di Jakarta itu yang ingin saya sampaikan. Ada berapa nanti Pak Presiden yang bakal terdampak oleh adanya 2 bendungan ini yang tidak akan banjir lagi nanti di Jakarta? Tadi sudah saya sampaikan, dari 468 menjadi 211 hektar. Sisa 8 kelurahan. Ke depan bakal boleh Sisa, iya. Boleh bisa jadi objek wisata nggak Pak? Dan pengelolaannya oleh Pemkab Bogor bekerjasama. Ini tidak urusan keteknikan, tidak hanya urusan engineering, tapi kalau kita lihat arsitekturalnya ini sangat bagus untuk wisata, baik Ciawi dan Sukamahi. Dua-duanya akan dipakai untuk wisata. Pak izin Pak, nanti sore kan timnas Indonesia mau melawan Kamboja gitu Pak. Ada pesan khusus yang disampaikan oleh Bapak? Saya mau nonton. Pak, satu lagi Pak, izin survei terakhir, survei Carta Politika menyebutkan mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle Pak di ujung? Mungkin. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ada deh. Terima kasih Pak. Ya nanti. 2 buah bendungan ini merupakan satu kesatuan di dalam rangka pengendalian banjir Kota Jakarta. Ini kita buat suatu rangkaian kegiatan yang intinya adalah mengendalikan banjir di Kota Jakarta. Yang pertama adalah membangun bendungan Ciawi. Ciawi itu dengan kapasitas kurang lebih 6 juta meter kubik. Lalu bendungan Sukamahi itu 1,68. Bendungan Ciawi itu bisa mereduksi pada saat terjadi banjir Ki 50 itu kurang lebih 30%, sedangkan di Sukamahi ini dengan Ki 50 bisa direduksi kurang lebih 27%. Kalau kita lihat panjang sungai ini kurang lebih 120 kilo dari pantai sampai ke hulu sana, itu bendungan, 2 bendungan ini kurang lebih di posisi sepertiga. Sehingga yang bisa dikendalikan adalah sepertiga, kurang lebih berarti 40-an kilo. Jika kalau ada hujan di hulu, itu bisa tereduksi sampai di Katulampa kurang lebih menjadi 24%. Memang ini bendungan kering yang pertama di Indonesia, jadi memang mungkin bagi banyak orang ini agak aneh ya. Karena nanti bendungan ini biasanya bendungan yang reguler, ketika sudah selesai maka akan menampung air. Dia nanti akan terbentuk danau ya di bagian hulunya. Tetapi untuk bendungan kering itu tidak akan terjadi. Karena bendungan ini fungsinya hanya ketika terjadi banjir. Ketika terjadi banjir maka dia sebagian debitnya akan ditahan di sini sehingga tidak semuanya mengalir ke bawah. Ketika kondisi biasa tidak banjir maka air juga mengalir aja biasa. Sehingga pada saat tidak banjir ya ini bendungan ini tidak terisi air. Kering, makanya kita namakan bendungan kering. Nah, karena ini bendungan kering, tentunya kita harus bisa memanfaatkan untuk hal yang lain sehingga di sini nanti bisa digunakan untuk
wisata ya, atau untuk kegiatan outdoor yang lain, mungkin untuk camping atau kegiatan outdoor yang lain ya.